Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini menyapa dulur-dulur semuanya, menyapa teman-teman semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Yang lagi sakit buat saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dulur-dulur semuanya bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan semalam, jadi saya akan selalu update kabar terkini tentang beliau Mbah Tin dan situasi di pondok pesantren ya. Ini tadi ada geger muncul sukmanya Mbah Tin di pinggir sungai bersama santrinya yang bernama, kalau tidak salah insya Allah yang bersama kami ya. Ini sangat mengejutkan dan sangat mengharukan dan sangat mengherankan juga ya, karena teman-teman semuanya, dulur-dulur mungkin semuanya juga sudah tahu tentang kejadian yang menimpa beliau Gus Samsudin ya. Jadi teman-teman semuanya juga sudah melihat dan menyaksikan apa yang terjadi pada Gus Samsudin ya, apa yang dilakukan oleh si Kumbang Sudrajat sama si Joko Bengek kepada beliau ya. Jadi mereka berempat ya yang telah melakukan penyiksaan sampai menenteng kepala beliau. Dan alhamdulillah ternyata seperti apa yang saya sampaikan kemarin, saya yakin insya Allah beliau mampu keluar dari masalah ini, beliau mampu membebaskan diri dari apa yang dilakukan atau penyekapan atau penyiksaan atau pemenggalan yang dilakukan oleh Kumbang Derajat dan si Joko Bengek serta Nirmala ya. Terbukti hari ini beliau sukmanya muncul di pinggir sungai ya. Kita tidak tahu itu apa sukmanya beliau Gus Samsudin, apakah memang beliau Gus Samsudin sudah keluar ya, sudah keluar dari penyekapan itu. Jadi ini memang di luar nalar kita ya, tapi ya inilah beliau seperti apa yang saya sampaikan. Meskipun beliau kemarin dipenggal oleh orang-orang biadab, para dajjal, saya yakin beliau pasti bisa lolos dengan izin Allah. Karena saya bilang seperti itu karena saya pengalaman pada saat beliau dibakar oleh si Joko Bengek itu ya. Pada saat beliau dibakar sama si Joko Bengek itu, beliau bisa keluar dalam kondisi hidup dan dalam kondisi seger waras, dalam kondisi tidak terluka sama sekali. Nah ini yang sangat-sangat mengharukan. Tapi alhamdulillah, meskipun ini tadi saya belum tahu, belum ketemu sama beliau sendiri ya kan, tapi dengan menyaksikan videonya beliau muncul sukmanya ini alhamdulillah. Jadi ini hampir sama kayak pada saat Kang Pandawa dikasih tongkat merah sama Mbah Tin itu kan, padahal Mbah Tin pada saat itu berada di Ponorogo di Bojonegoro. Pada saat itu Mbah Tin berada di Bojonegoro, Kang Pandawa dikasih tongkat merah itu kan, tongkat berkepala merah. Dan Kang Pandawa pada saat itu antara posisi sadar dan tidak ya. Pada saat itu di antara posisi sadar dan tidak, tapi yang ngasih Mbah Tin ya. Tapi tongkatnya itu adalah juga nyata, tongkat berkepala merah itu nyata.
ternyata dikasih sama Mbah Tin. Nah pada saat itu padahal Mbah Tin yang berada di Bojonegoro. Nah itu tidak ada yang tahu. Kang Pandawa pun juga tidak bisa menyimpulkan. Intinya Kang Pandawa mengaku bahwa itu yang mengasih adalah Mbah Tin. Ya, seperti. Dan pada saat ini kejadian ini mirip dengan kejadian apa yang dialami oleh Kang Pandawa. Jadi beliau semalam, jadi 2 hari itu dalam penyekapan kumbang derajat sama Nirmala sama si Dajjal Joko Bengek dia, dengan penyiksaan dan sesuatu yang sangat mengenaskan ya yang dilakukan oleh para Dajjal ini, para biadab ini, sesuatu yang di luar dugaan gitu ya, di luar dugaan. Dan ternyata ini tadi beliau sukmanya muncul di pinggir sungai bersama Kang Yogi. Beliau dengan memakai baju putih, memakai jubah putih, baju kebesaran beliau yang biasanya dipakai beliau ya. Makanya pagi ini saya langsung membuat video, mengabarkan kepada para subscriber lover dimanapun berada, karena para subscriber dalam beberapa hari ini juga lagi gundah gulana, lagi galau, banyak yang menangis menunggu kabar terkini tentang kondisi Gus Samsudin saat ini ya. Seperti saya juga selalu update, selalu menunggu kabar dari beliau, dan alhamdulillah ternyata saat ini sudah, mudah-mudahan ini benar adanya dan beliau sudah selamat dari penyekapan para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, Kumbang Derajat sama Nirmala. Karena kalau ini tidak segera, beliau tidak segera membebaskan diri, karena akan terjadi banyak pertumpahan, banyak pertarungan yang akan melibatkan banyak orang dan banyak para kiai dan spiritual yang akan membantu beliau tarung bersama Kumbang Derajat dan Nirmala. Makanya akhirnya beliau bisa muncul sukmanya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kayak kemarin sampai Nyi Liva, istri dari beliau Gus Idris, juga minta bantuan kepada Mbah Lembu Sekilan untuk membebaskan Gus Idris. Cuma ini yang sampai saat ini juga belum muncul adalah Kang Dada. Dan itu mungkin nanti yang akan membebaskan beliau sendiri, Gus Samsudin sebagai gurunya, sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Jadi beliau itu menganggap para santri dan semua yang ikut di situ adalah sebagai anak-anak beliau. Dan saya yakin insya Allah Kang Dhani juga selamat. Nanti beliau sendiri yang akan membebaskan dari penyekapan yang dilakukan oleh si Ki Kumbang Derajat dan Nirmala. Yang kemarin yang sampai menjambak itu adalah Nyi Nirmala ya, Nyi Nirmala sama Kumbang Derajat. Cuma yang penyekapan yang melakukan 2 orang itu pada saat Kang Dhani melakukan ruqyah bersama Gus Samsudin dan para santri-santri yang lain. Pada saat itu banyak banget orang-orang juga pada menyaksikan semuanya. Ada puluhan pasien yang mengikuti ruqyah pada malam hari itu ya, sekitar habis maghrib atau habis isya itu ya kalau tidak salah. Karena pada saat itu saya juga tidak ada di pondok pesantren ya, karena pada saat itu saya lagi kena serangan itu. Mungkin habis maghrib itu ya, habis maghrib, antara maghrib dan isya itu ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti beliau mampu dan bisa menyelamatkan Kang Dhani ya, dari penyekapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi yang jelas kabar terbaiknya hari ini muncul sukma beliau Gus Samsudin. Mudah-mudahan itu benar-benar beliau yang sudah keluar dari penyekapan yang dilakukan oleh Kumbang Derajat dan Joko Bengek. Jadi kalau kita pikir meskipun ini sesuatu hal yang mustahil ya kan, tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi ya. Kalau memang
sudah berkehendak. Jadi yang penting kita yakin insya Allah semuanya pasti akan beres. Dan seperti apa yang disampaikan oleh beliau Gus Samsudin selalu menyatakan bahwa ini semua adalah takdir Allah, ini semua adalah kehendak Allah. Dalam artian bukan berarti beliau Gus Samsudin itu adalah orang yang sakti, tidak, orang yang sakti mandah guna, tidak. Jadi semua kesaktian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sendiri memohon dan meminta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini semakin jelas. Jadi sejahat apapun, jadi perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak sepatutnya, perbuatan jelek itu pasti kalah dengan perbuatan yang baik. Nah, ini sudah terbukti dan sudah terwujud. Beberapa kali beliau Gus Samsudin mengalami hal yang seperti ini gitu ya. Mengalami penyiksaan, mengalami pembakaran, dan akhirnya beliau juga mampu keluar dari semua itu. Nah, itu kita tidak ada yang kita tidak ada yang tahu. Memang karena ini ya, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan beliau Gus Samsudin kembali, ya akan kembali. Makanya dari kemarin saya menyatakan, meskipun para santri yakin, itu seperti Kang Muncin tadi malam menyatakan, meskipun pada dirinya yakin beliau mampu keluar dari masalah ini, tapi yang namanya anak, yang namanya santri kehilangan atau ditinggal oleh gurunya, oleh orang tuanya, pasti juga sedih, pasti merasa sedih, merasa gelisah, bingung, campur aduk, nggak karu-karuan gitu ya. Jadi meskipun mengalami hal-hal yang seperti itu, para santri yang jelas malam itu tidak karu-karuan perasaan mereka. Dan beberapa hari ini termasuk Umi Eha sendiri ya kan, pasti merasa bingung, merasa cemas, tidak karuan karena beliau tidak pulang ya kan, dalam penyekapan. Jadi perasaan Umi Eha berserta santri itu sama seperti kita semua dan para sahabat berlover semua yang ikut merasakan, yang merasa mencintai beliau Gus Samsudin pasti juga merasa bingung, merasa gelisah dengan apa yang dialami, dengan apa yang terjadi pada beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau benar-benar sudah terbebas dari dengan munculnya sukma beliau ini. Mudah-mudahan beliau sudah mampu keluar dari penyekapan yang dilakukan oleh si Kumbang Sudrajat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan dengan kita membaca sholawat bersama-sama. Sallu ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan beliau Gus Samsudin, Gus Idris dan Kang Dhani semuanya tetap dalam lindungan Allah dan bisa membebaskan diri dari cengkeraman dan sandera atau penyiksaan dari Kumbang Sudrajat dan si Joko Bening. Karena sampai hari ini banyak sekali yang ingin membantu dan membebaskan dan yang ingin menghajar orang-orang ini ya, yang ingin menghajar, ingin meratakan Kumbang Sudrajat dan sama si Joko Bening. Oke, saya kira cukup sampai di sini video kali ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah penyampaian saya, karena saya juga masih belajar juga dan saya juga manusia biasa, masih banyak salah dan dosa, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu menunggu kabar dari saya, yang selalu menyaksikan video-video
tadi itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.